Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kepada Dia buat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan hari ini pun Dia berikan kepada kita semua untuk bisa melalui hari ini. Jangan lupakan Dia, ikut sertakan Dia dalam kehidupan kita. Mari saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, kami mengucap syukur untuk segala perkara yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami ketika kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertanya, siapa sih diri ini? Diri kita masing-masing. Seperti apa sih kita ini, saudaraku dikasihi Tuhan? Bagaimana sih kita ini? Gitu ya. Pernahkah saudara berpikir sedemikian? Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana siapa saya, siapa saudara menurut firman Tuhan. Seperti apa kita ini? Saudaraku dikasihi Tuhan, sebenarnya kita ini adalah serupa segambar dengan Dia. Seturut teladannya Dia, polanya Dia, yaitu Allah sendiri. Tapi saudaraku dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat ke-23. Ayat ini merupakan ayat yang cukup dikenal ya, cukup favorit buat kita semua. Kita bisa menghafal itu. Ya, Roma 3 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa kita ini sebenarnya serupa dengan Dia. Tetapi karena dosa, karena pelanggaran kita, saudaraku dikasihi Tuhan, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita kehilangan yang serupa segambar dengan Dia. Kita menjadi rusak gambar ini. Tidak lagi mirip seperti Dia, serupa dengan Dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita sudah berdosa adanya. Saya mengajak saudara kembali untuk membaca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Segala tingkah laku saya dan saudara, karya saya dan saudara, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Allah melihat dari tempat yang maha tinggi, kita ini berdosa adanya. Oleh sebab itu saudaraku, ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa hidup saya dan saudara ini sudah tidak lagi serupa dengan Dia, apa yang saudara dan saya lakukan? Tindakan apa? Mari saya mengajak saudara, ketika kita sudah tahu bahwa kita ini sudah tidak lagi serupa dengan Dia, mari kita datang kepada Dia. Kita hampiri Dia. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Kita mau berubah diri. Merubah hidup kita yang sudah rusak ini, datang kepada Dia. Dia yang sudah datang dari surga, dari tempat yang mulia. Dia betul-betul totalitas ketika Dia ingin mengembalikan hidup saya dan saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari mulai Dia lahir hingga kematian, tidak hanya untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara, kemudian kita masuk kepada kerajaan surga, tetapi di balik itu juga bahwa Dia juga ingin saya dan saudara mengembalikan hidup saya dan saudara ini untuk menjadi serupa dengan Dia, segambar lagi dengan Dia.
Itu sebabnya, saudaraku dikasihi Tuhan, Allah Bapa di surga betul-betul totalitas mengirim anaknya buat saya dan saudara untuk kembali serupa dengan dia. Ketika dia ada di dunia ini, ketika dia lahir, saudaraku dikasihi Tuhan, dia bersama-sama dengan manusia. Kita bisa melihat bagaimana dia kerendahan hatinya dia. Bagaimana kelembutannya dia. Bagaimana dia mengampuni. Bagaimana dia begitu dekat dengan saya dan saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika dia didatangi orang-orang yang sedang sakit, terutama pada saat dia hari Sabat, bagaimana dia mengampuni dan menyembuhkan. Ketika dia ada di tanah Samaria, berjumpa dengan orang Samaria, saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang bukan pilihan, tapi Tuhan berada di sana. Bagaimana belas kasihan Tuhan. Bagaimana menunjukkan bagaimana kerendahan hatinya Tuhan. Ketika kita melihat peristiwa-peristiwa itu melalui Alkitab yang kita baca, dia bisa menjadi contoh teladan. Supaya saya dan saudara bisa serupa segambar dengan dia. Meniru apa yang dia miliki. Bagaimana kasihnya, kelembutannya, kesabarannya, saudaraku dikasihi Tuhan. Bagaimana dia diolok-olok, dia tidak membalas sedikit pun. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita mencontoh yang semacam itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya teringat ketika saya masih kecil. Ada salah satu film, di sana ada film namanya Superman, saudara. Ketika masih anak-anak itu, kerinduan ini, hati ini, saya kepingin seperti Superman. Bagaimana dia bisa menolong orang, melepaskan orang dari belenggu penjahat, saudara. Hati ini kepingin seperti dia. Tetapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah kita punya tokoh yang begitu patut kita contoh, kita teladani, sehingga kita mampu berubah serupa dengan dia? Itulah Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya buat saya dan saudara. Dia akan menolong saya dan saudara untuk menjadi serupa segambar dengan dia. Ketika kita gagal, dia memberikan penghiburan kepada saya dan saudara, memberikan kekuatan kepada saya dan saudara untuk kembali hidup serupa segambar dengan dia. Sehingga kehidupan saya dan saudara menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan saya dan saudara bukan bergantung berapa lamanya saya dan saudara menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Apa yang menjadi pelayanan saudara? Kedudukan jabatan apa yang saudara miliki? Tetapi bagaimana kehidupan ini, kedewasaan ini, menjadi semakin dan semakin serupa segambar dengan dia. Itulah kedewasaan kita di dalam Tuhan. Semakin mirip dengan dia, semakin mencontoh dengan dia, semakin hidup ini semakin bahagia bersama dengan dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari ketika kita melihat diri ini, hidup yang sudah rusak ini, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berubah. Mari kita berubah untuk menjadi serupa segambar dengan dia. Gambar diri saya dan saudara menjadi mirip lagi dengan Kristus. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.